Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Cita-Citaku. Kita masuk ke tahun baru di 1 Januari 2025. Di subuh-subuh saya sudah ingin mulai produktif ya. Jadi saya ingin memperbaiki di tahun-tahun 2024 yang saya bilang sebagai tahun kegagalan. Banyak kegagalan saya di tahun 2024. Dan nanti akan saya mungkin sharing ya di waktu-waktu tertentu akan saya sharingkan kegagalan apa saja yang saya alami di tahun 2024. Nah, jadi di tahun 2025 ini saya ingin semakin produktif ya, semakin produktif memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di tahun 2024. Jadi di tahun 2025 ini harapan saya menjadi tahun sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi ini saya akan mulai video-video terkait jurnal belajar saya ya. Jadi saya sekarang ingin upload video bagaimana saya belajar, dokumentasi belajar. Kenapa? Karena YouTube saya sempat nanti dan sudah dapat email dari YouTube ya, sudah dapat email terkait mungkin akan diberhentikan monetisasinya karena sudah lama tidak upload dan kurang jam tayangnya ya dari selama setahun ini. Jadi saya rasa saya perlu untuk kembali mengaktifkannya. Sayang ya sudah capek-capek mengelola ini dari tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, sempat saya vakum berapa lama. Ada kali saya upload itu setiap 6 bulan atau 3 bulan, itu jarang banget ya videonya. Jadi wajar saja kalau jam tayang totalnya untuk selama setahun itu turun. Oke, jadi teman-teman mungkin yang mau belajar bahasa Inggris juga, yang mau mempersiapkan TOEFL ITP dan merasa bingung dari awal belajarnya seperti apa, teman-teman bisa ikutin jurnal saya ya, jurnal belajar saya ini. Jadi ini adalah aplikasi yang akan saya gunakan untuk belajar bahasa Inggris, yaitu target saya TOEFL ITP. Jadi saya perlu mengetahui dulu apa sih kekurangan saya. Nah, jadi teman-teman, saya di video sebelumnya sudah membahas hasil dari skor TOEFL ITP. Nah, hasil skor saya itu masih rendahnya di structure. Paling rendah di structure, artinya saya harus menguatkan pembelajaran grammar ya. Jadi saya harus belajar grammar lagi dan saya rasa saya harus belajar dari dasar. Makanya saya pilih aplikasi Elementary English ya. Jadi saya pilih materi Elementary English karena saya butuh konsep-konsep dasar itu melekat di otak saya gitu. Jadi tidak yang kayak sekarang biasanya saya kalau kerjain soal itu pakai feeling atau pakai ingatan, tapi saya sebenarnya nggak tahu ini kenapa sih jawabannya ini, kenapa sih ini, alasan-alasannya itu saya kurang memahaminya. Jadi wajar sih kalau nilainya juga tidak begitu maksimal. Nah, saya menggunakan FOI juga, Learning English ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Play Store. Nah, ini Eva Learning English itu saya gunakan untuk terbiasa mendengarkan bahasa Inggris ya. Jadi kayak listeningnya, biar saya itu pada saat lagi males untuk baca ya, saya lagi males untuk baca, saya dengar aja gitu. Yang penting ada saya pelajari setiap harinya. Nah, kalau Riddle ini saya gunakan untuk reading ya, namanya juga Riddle kan. Reading, dan bagusnya Riddle itu dia ada apa ya istilahnya ya, dia itu bisa kita lihat terjemahan dari setiap kata gitu ataupun maksud dari setiap katanya. Tapi kalau Riddle itu yang premiumnya agak mahal sih. Kalau yang kayak Elementary English, EFA itu gratis tapi ada iklan, nggak apa-apa deh. iPod ini untuk saya dengar podcast. Jadi podcast ini bagus juga untuk kita dengar percakapan panjang atau podcast tentang suatu cerita yang membantu kita untuk di listening part C ya. Tapi saya belum banyak sih mendengarnya ya, karena baru mulai semangat lagi ini di akhir Desember. Jadi mulai nggak bisa nih, saya nggak boleh malas-malas nih, harus kembali semangat, kembali belajar supaya nilai TOEFL saya bisa meningkat. Nah, di Learn English Grammar sama juga, tapi ini seperti kuis-kuis ya. Jadi ada kuis-kuis, ada penjelasan. Nah, nanti kita akan coba semua aplikasinya, tapi bertahap. Jadi saya tidak langsung di hari ini. Jadi video-video saya nanti akan merupakan video-video singkat, mungkin masuk ke YouTube Short, atau ya kalau agak lama dikit berarti ke YouTube video biasanya. Nah, ini akan saya bahas per topik. Jadi teman-teman yang butuh belajar seperti saya step by step, ayo ikutin jurnal belajar saya di bahasa Inggris. Kita mulai dari Elementary English ya. Oke, jadi untuk perkenalan aplikasi TOEFL belajar, bukan hanya TOEFL ya, aplikasi belajar bahasa Inggris ini sampai di sini dulu. Teman-teman bisa coba unduh, jadi nanti kita bisa belajar bareng. Nah, nanti mungkin saya akan kelola lagi website Cita-Citaku untuk
list-list materi belajarnya. Jadi video-video belajar, dokumentasi belajar saya ya, dokumentasi belajar. Jadi saya bukan expertnya. Saya sampaikan saya bukan expert di bahasa Inggris. Saya hanya mendokumentasikan perjalanan belajar saya gitu. Makanya saya katakan jurnal belajar saya dalam bahasa Inggris. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita bisa sama-sama meningkatkan nilai bahasa Inggris. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.